Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua masih setia mendengarkan atau menyimak pemaparan tentang Eyang Hasan Maulani Lengkong. Masih bertemu dengan saya Idik Saiful Bahri. Pembahasan kita pada kali ini kita akan membahas tentang nasab atau garis keturunan Eyang Hasan Maulani Lengkong hingga Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini bukan nama yang sesungguhnya ya. Sunan Gunung Jati itu adalah nama julukan. Gunung Jati itu suatu wilayah ya, suatu daerah di Kabupaten Cirebon. Nah, nama daerah inilah yang menjadi nama julukan seorang wali ya, wali yang masuk dalam istilah Wali Songo kalau di Jawa itu. Wali Songo atau Wali Sanga atau Wali Sembilan ya. Nah, Wali Songo itu salah satu ikon penyebaran Islam di tanah Jawa. Salah satunya ya Sunan Gunung Jati ini. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Kemudian karena banyak bermukim lama di di Gunung Jati, di daerah Gunung Jati, maka julukannya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, ternyata teman-teman semua, Eyang Hasan Maulani ini itu punya nasab yang bersambung hingga Sunan Gunung Jati. Nah, khusus untuk nasab yang ini hampir dipastikan akurat ya, sangat akurat. Kenapa saya bisa menyatakan sangat akurat? Karena nasab Sunan Gunung Jati ini itu disusun langsung oleh Kesultanan Cirebon. Jadi nasab-nasab turunan-turunan dari Sunan Gunung Jati itu tersimpan rapi di Kesultanan Cirebon. Bahkan ya dari sejak zamannya Pangeran Raja Nasiruddin itu pernah membuat tim khusus untuk meneliti atau membuat suatu buku khusus nasab jalur Sunan Gunung Jati. Jadi sangat lengkap sekali, kemudian referensinya kuat, sehingga wajar ya di banyak tulisan tentang Eyang Hasan Maulani, baik jurnal ataupun artikel biasa ataupun makalah ataupun skripsi, tesis maupun disertasi, itu pasti memuat nasab Eyang Hasan Maulani hingga Sunan Gunung Jati, karena memang kuat sekali pondasi nasabnya itu kuat sekali. Nah, kita mulai. Di banyak referensi nasab Eyang Hasan Maulani sampai Sunan Gunung Jati yang didapat adalah seperti ini. Jadi ini dari jalur ayah ya, dari jalur bapak. Kalau di video sebelumnya nasab Eyang Hasan Maulani hingga Prabu Siliwangi itu dari jalur ibu ya. Tapi yang sekarang untuk Sunan Gunung Jati itu dari jalur ayah. Nah, dalam Islam biasanya nasab dari jalur ayah atau bapak itu biasanya lebih kuat ya. Lebih kuat, dan dalam penulisan nasab memang biasanya jalurnya jalur ayah dalam Islam ya biasanya. Jadi misalkan saya punya bapak namanya Ero Sutara misalkan ya. Bukan misalkan, karena memang begitu ya. Saya itu bapak saya itu namanya Ero Sutara. Kemudian ibu saya adalah Anah Nurlainah. Nah, ketika dibuatkan nasab ya dalam sudut pandang Islam, itu yang betul adalah Idik Saiful Bahri bin ya. Bin itu anak laki-laki. Kalau misalkan anak perempuan berarti binti. Karena saya anak laki-laki berarti bin Ero Sutara. Jadi ke jalur ayah, bukan bin Anah Nurlainah, bukan begitu. Sehingga nasab yang teman-teman lihat sekarang ini nasab yang secara keilmuan lebih kuat padanannya, lebih kuat dasarnya ketimbang nasab
yang Hasan Maulani hingga jalur Prabu Siliwangi. Alasannya ya mudah. Yang pertama karena catatan ini kuat referensinya, bahkan bisa disambungkan dengan referensi nasab di Kesultanan Cirebon. Kemudian yang kedua karena ini jalur bapak ya, dari yang Hasan Maulani itu jalur bapak ke atas. Jadi yang Hasan Maulani bin Bagus Lukman. Nah, saya bacakan saja ya. Jadi yang Hasan Maulani ini di atasnya ada Kiai Bagus Lukman, ayah andanya yang Hasan Maulani. Kemudian di atasnya lagi ada Kiai Syatar, atasnya lagi ada Raden Kenda, atasnya lagi ada Nyai Raden Lampeg, kemudian atasnya lagi ada Tumenggung Raden Jayadipura. Kemudian ini geser ke bawah ini ya, maksudnya di atasnya lagi ya, secara teori harusnya di atasnya lagi. Tapi kan ini gambar ya, nggak mungkin dibuat ke atas langsung. Jadi kita geser ke bawah, geser ke kiri, kemudian kita nyambung ke bawah dulu ya. Jadi Tumenggung Raden Jayadipura itu di atasnya adalah Nyai Raden Siti Atiyah. Kemudian di atasnya lagi ada Ratu Girilaya. Di atasnya lagi ada Pangeran Dipati. Atasnya lagi ada Panembahan Ratu. Atasnya lagi ada Pangeran Wiradipati. Atasnya lagi ada Pangeran Pasarean. Itu keliru ya nulisnya ya teman-teman ya. Itu maksudnya Pangeran Pasarean, bukan Paraseran, bukan Pasarean ya. Kemudian di atasnya lagi ada Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Nah, ini untuk nasab beberapa generasi di bawah hanya Sunan Gunung Jati itu referensinya lengkap sekali, sehingga tidak saya analisis lagi ya, karena memang kuat sekali. Jadi di bawahnya Sunan Gunung Jati ada Pangeran Pasarean, itu di banyak buku, banyak catatan nasab itu memang begitu. Kemudian di bawahnya Pangeran Pasarean ada Pangeran Wiradipati, itu banyak yang menuliskan sama. Kemudian di bawahnya Pangeran Wiradipati ada Panembahan Ratu, di bawahnya ada Pangeran Dipati, sampai beberapa generasi di bawahnya itu kuat sekali, sehingga menyambungkan nasab yang Hasan Maulani tinggal nambah puzzle yang kecil saja. Beda dengan yang Prabu Siliwangi ya, mohon maaf ya, yang Prabu Siliwangi itu dasar rujukannya atau referensinya itu tidak terlalu lengkap sebagaimana rujukan yang jalur Sunan Gunung Jati. Kalau yang Sunan Gunung Jati saya pastikan sangat ya mendekati akurat ya, sangat mendekati akurat, karena memang banyak buku-buku nasab yang bisa dikonfirmasi. Jadi bawahnya Sunan Gunung Jati ada Pangeran Pasarean, itu bisa terkonfirmasi dengan beberapa buku nasab. Kemudian bawahnya lagi ada Pangeran Wiradipati, itu banyak buku-buku yang memang mengatakan seperti itu. Sehingga nasab yang Hasan Maulani ke jalur Sunan Gunung Jati itu kuat sekali. Nah, sehingga saya tidak terlalu mempermasalahkan. Jadi tidak ada nama-nama yang dalam tanda petik perlu dianalisis lagi, karena memang sudah kuat ya. Oleh karena itu saya hanya ingin menyampaikan ini tambahan saja ya, sebetulnya ini tidak wajib. Ada beberapa pihak yang mungkin mempertanyakan, ini siapa sih yang bikin bikin konten-konten khusus tentang yang Hasan Maulani, namanya Idik Saiful Bahri, siapa sih? Nah, mungkin rekan-rekan semua ada yang masih bertanya ya. Jadi tahun 2013 saya dengan paman saya Kiai Dadang itu melakukan penelusuran nasab ya. Jadi sebetulnya keluarga saya itu secara nasab ada hubungannya dengan yang Hasan Maulani, jadi tersambung nasabnya. Tapi itu hanya obrolan lisan saja. Jadi kalau misalkan ada acara-acara hal yang Hasan, biasanya keluarga kami, utamanya keluarga dari ibu saya, biasanya Kiai Dadang ataupun Kiai Haji Nunung Nurkholis Fakih almarhum ya, ataupun bapak saya, itu biasanya diajak untuk ikut dalam
kepanitiaan. Nah, tapi untuk menelusuri nasab, ya, untuk membuktikan bahwa keluarga saya itu memiliki hubungan nasab dengan Eyang Hasan Maulani, itu kan perlu penelitian lebih lanjut. Ya, nasab itu kan tidak bisa kita mengklaim asal sepihak saja. Jadi misalkan ada seseorang ngaku, oh saya anaknya presiden, misalkan saya bukan anaknya, saya keturunannya Pak Presiden, saya keturunannya Bung Karno dulunya, misalkan saya keturunan dari Pak Harto, misalkan begitu. Itu kan tidak bisa seperti itu saja, harus ada pembuktiannya. Jadi kita mengklaim bahwa kita keturunannya Bung Karno itu lewat jalur mana? Harus jelas, oh saya anaknya dari si A ini dari si B ini anak dari si C ini anak dari D ini anaknya Bung Karno, misalkan begitu. Kan runtut, jelas. Nah pun demikian dengan keluarga saya ya. Jadi saya itu dengan paman saya itu menginisiasi untuk menelusuri sendiri nasab keluarga. Dan itu dilakukan tidak asal jadi ya, tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tidak, 2 tahun ya. 2 tahun kami menelusuri nasab sampai detail sekali ya. Jadi dari keluarga yang sekarang ini masih hidup sampai ke generasinya Eyang Hasan Maulani, sampai ke atasnya lagi. Itu dari jalur ibu, belum dari jalur ayahnya. Dicari-cari terus. Nah dalam hal ini saya ingin sedikit ya memaparkan nasab saya, nasab keluarga saya sampai ke Eyang Hasan Maulani. Jadi ini kalau yang ini kan tadi nasab dari Eyang Hasan Maulani hingga Sunan Gunung Jati. Sekarang kita tarik ke bawah. Kalau tadi kan ke atas, Eyang Hasan Maulani ke atas. Sekarang tarik dari Eyang Hasan Maulani ke bawah. Nah, Eyang Hasan Maulani ini itu menikah dengan Nyai Murtasim. Nyai Murtasim ini anak dari Arifah, anak dari Syaribah, anak dari Bagus Arsam. Itu yang keluarga besar Lengkong ya. Saya sampaikan di video sebelumnya tentang mengenal secara singkat Eyang Hasan Maulani. Nah, dari pernikahan Eyang Hasan Maulani dengan Nyai Murtasim itu melahirkan 11 orang anak, dari mulai Kiai Hasan Imrani sampai Muhammad Akhyar. Nah, jalur nasab saya ke Eyang Hasan Maulani itu melalui Muhammad Akhyar, Kiai Muhammad Akhyar. Jadi dari anak yang paling bungsu. Nah, kemudian kita tarik lagi ke bawah. Nah, Kiai Akhyar ini menikah kemudian memiliki anak 4 ya. Ada Kiai Ahmad, Nyai Ijo, Nyai Arki, dan Nyai Arimi ya. Nah, lagi-lagi keluarga saya itu dapatnya dari anak yang paling bungsu lagi. Jadi dari Eyang Hasan Maulani saya nasabnya itu dari bungsu, kemudian dari nasabnya Kiai Akhyar juga ternyata dari bungsu lagi, jadi dari Nyai Arimi. Nah, Nyai Arimi ini memiliki anak 4 ya, yaitu Mioh Robiah, Jainuddin, Muhtadi, dan Abdul Ghafur. Nah, Mioh Robiah ini kalau yang 2 sebelumnya itu dari anak bungsu, yang sekarang ini dari anak sulung ya, yang paling besar. Nah, Mioh Robiah ini menikah dengan Econ, kemudian memiliki anak Encum. Nah, Encum ini adalah mbah saya, ya, ibu dari ibu saya gitu, mbah ya, atau nenek. Nah, Nyai Encum ini menikah dengan Kiai Ending Zahidi, kemudian melahirkan 9 orang anak. Sebetulnya lebih karena ada beberapa anak yang meninggal saat masih kecil. Tapi yang kita catat sementara adalah 9 ya, yaitu dari mulai Kiai Haji Nunung Nurholis Fakih ya, mungkin teman-teman semua yang asli orang Lengkong mungkin kenal ya dengan Kiai Haji Nunung Nurholis Fakih.
Beliau biasanya menjadi memberikan pengumuman di setiap sebelum sholat Jumat ya, pengumuman infak, pengumuman sedekah, pengumuman hal-hal lain ya saat ibadah sholat Jumat di Masjid Lengkong. Nah biasanya Kiai Haji Nunung Nurholis itu uwa saya. Nah, sekarang sudah almarhum ya. Kemudian ada Enan ya, Wanan, ada Wani, kemudian ada Anah Nurlainah. Nah ini Anah Nurlainah ini adalah ibu saya. Nah jadi saya hubungan nasabnya ke Yang Hasan Maulani itu lewat jalur ibu ya. Ibu saya Anah Nurlainah, kemudian dari ibu saya itu punya ibu atau punya kalau dari sudut pandang saya berarti nenek ya, tapi dalam sudut pandang ibu saya berarti ibu. Jadi Anah Nurlainah ini punya ibu Encum, kemudian Encum ini punya ibu Mi'oh Robiah itu punya ibu Arimi ini punya bapak Muhammad Akhyar punya bapak Yang Hasan Maulani. Begitu. Jadi berapa generasi ya? Dihitung berarti keturunan pertama adalah Muhammad Akhyar ya, keturunan kedua adalah Nyai Arimi, keturunan ketiga adalah Nyai Mi'oh Robiah, keturunan keempat adalah Nyai Encum, keturunan kelima adalah Nyai Anah Nurlainah. Ya betul ya. Kemudian saya ini keturunan ke-6 berarti ya. Keturunan ke-6. 1 2 3 4 5 6 ya. Iya, keturunan ke-6. Sudah adakah keturunan ke-7? Sudah. Karena kakak saya itu sudah punya anak lagi. Ya, jadi saya sudah punya ponaan, berarti pas ponaan ini adalah keturunan ke-7 kan gitu ya. Jadi terus ya, seiring berkembangnya waktu ya keturunan itu semakin terus bertambah. Nah baik, untuk pembahasan nasab Yang Hasan Maulani dari jalur Sunan Gunung Jati saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.